Berdasarkan informasi yang tersedia mengenai materi pemain Timnas U17 Indonesia dan Timnas U17 Korea Selatan untuk Piala Asia U17 2025, berikut adalah analisis singkat dan prediksi peluang kemenangan. Timnas U17 Indonesia, di bawah asuhan pelatih Nova Arianto, telah menunjukkan perkembangan positif dalam persiapan mereka. Skuad ini diperkuat oleh pemain-pemain seperti Matteo Bakker, Melbourne City, yang memiliki pengalaman abroad dan terbukti solid di lini belakang selama kualifikasi, bahkan mencetak gol penting. Nama-nama lain seperti Putu Panji, Fabio Azkairawan, Evandra Florasta, dan Muhammad Mirza juga menjadi andalan, dengan komposisi tim yang mencakup pemain dari akademi lokal ternama dan beberapa talenta diaspora. Hasil uji coba terbaru menunjukkan performa yang cukup baik, seperti kemenangan 1-0 atas Cina U17 dan imbang 2-2 melawan UEA U17, meskipun mereka kalah 0-2 dari Iran U17. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi tetapi masih perlu konsistensi melawan tim kuat. Di sisi lain, Timnas U17 Korea Selatan dikenal sebagai salah satu kekuatan besar di sepak bola Asia, termasuk di level usia muda. Mereka memiliki tradisi kuat, infrastruktur pelatihan yang mumpuni, dan pemain-pemain yang biasanya unggul dalam hal fisik, teknik, dan organisasi permainan. Korea Selatan sering menjadi favorit juara bersama Jepang di turnamen seperti Piala Asia U17, dan mereka kemungkinan datang dengan skuad yang sangat kompetitif. Meskipun detail spesifik tentang pemain mereka untuk edisi 2025 ini belum banyak terungkap, sejarah menunjukkan mereka sulit dikalahkan, terutama dalam hal kedisiplinan taktik dan stamina. Dari segi peluang, Korea Selatan U17 tampaknya memiliki keunggulan karena pengalaman kompetitif mereka yang lebih kaya dan konsistensi di level internasional. Indonesia U17, meskipun menjanjikan dan didukung oleh semangat tinggi serta persiapan matang, masih berada di posisi underdog. Namun, jika Indonesia mampu memanfaatkan momentum, kerja sama tim, dan performa individu seperti Matteo Bakker atau Mirza Firjatullah, mereka berpotensi memberikan kejutan, setidaknya meraih hasil imbang. Prediksi, Korea Selatan U17 berpeluang lebih besar untuk memenangkan laga ini, dengan perkiraan 60 hingga 65% peluang kemenangan, sementara Indonesia U17 memiliki sekitar 35 hingga 40% peluang untuk menang atau setidaknya mencuri poin, tergantung pada strategi Nova Arianto dan eksekusi di lapangan. Faktor kunci akan terletak pada kemampuan Indonesia menahan tekanan awal Korea Selatan dan memanfaatkan peluang counter-attack. Skor imbang adalah hasil yang cukup rasional untuk laga antara Timnas U17 Indonesia dan Timnas U17 Korea Selatan di Piala Asia U17 2025, tergantung pada beberapa faktor. Performa terkini Indonesia, Timnas U17 Indonesia menunjukkan kemajuan dalam persiapan mereka, termasuk hasil imbang 2-2 melawan UEA U17 dan kemenangan tipis 1-0 atas Cina U17 di uji coba. Ini menandakan mereka mampu bersaing dengan tim-tim yang cukup kompetitif, meskipun belum sepenuhnya konsisten. Jika mereka bisa menjaga organisasi permainan dan memanfaatkan peluang, bertahan dengan skor imbang melawan Korea Selatan bukan hal yang mustahil. Kekuatan Korea Selatan U17 memang unggul dalam hal tradisi, fisik, dan taktik, tetapi mereka bukan tim yang tak terkalahkan. Di turnamen usia muda, performa bisa fluktuatif, terutama jika Indonesia mampu mengacaukannya dengan pressing ketat atau memanfaatkan kelemahan di lini tertentu. Skor imbang sering terjadi ketika tim favorit menghadapi lawan yang bermain defensif namun efektif di serangan balik. Faktor mental dan strategi, Indonesia, dengan dukungan pelatih Nova Arianto, tampaknya sedang membangun mentalitas bertarung yang kuat. Jika mereka mampu menahan gempuran awal Korea Selatan dan menjaga kedisiplinan, hasil imbang seperti 1-1 atau 0-0 sangat masuk akal. Strategi bertahan rapat sambil mencari gol dari set piece atau kesalahan lawan bisa menjadi kunci. Konteks turnamen, di fase grup Piala Asia U17, hasil imbang seringkali realistis karena kedua tim mungkin bermain hati-hati untuk mengamankan poin, terutama jika ini bukan laga penentuan langsung. Indonesia bisa mencuri 1 poin dari Korea Selatan jika mereka bermain pragmatis. Dan, secara rasional, skor imbang adalah hasil yang cukup plausible, mungkin bukan yang paling mungkin dibandingkan kemenangan Korea Selatan, tetapi tetap dalam jangkauan jika Indonesia tampil optimal dan Korea Selatan tidak berada di puncak performa mereka.
Skor seperti 1-1 atau 0-0 bisa menjadi cerminan pertandingan ketat yang kompetitif. Terima kasih telah menyimak. Mari tetap dukung Timnas Garuda Muda berlaga di supremasi sepak bola muda Asia ini. Sisihkan waktu sejenak untuk subscribe, like dan komentarnya. Salam Sporta.